PSPS Biak menggila di kandang Persik Kediri. Wow, luar biasa. Juara Liga 2 musim lalu, PSPS Biak menunjukkan taring mereka bahwasanya mereka bukan hanya sekedar penghias di Liga 1 ini, bahwasanya mereka betul-betul memiliki taji, bahwasanya mereka layak untuk promosi ke Liga 1. Dan mereka membuktikannya setelah mengandaskan tim tuan rumah, yaitu tim kuat Persik Kediri yang pernah mencicipi gelar juara Liga Indonesia. Bukan apa-apa, ini kemenangan yang cukup berharga. Sebagaimana kita ketahui, PSPS Biak baru saja mengalami kekalahan berbanding terbalik dengan Persik Kediri yang mengalami kemenangan. Di dua laga terakhir mereka selalu meraih poin 3, dan di pertandingan sebelumnya PSPS Biak harus kalah atas Persebaya Surabaya. Nah, ini pertandingan yang cukup asli, ini cukup seru ya, meskipun gol yang tercipta satu cuma, dan itu pun melalui penalti, tetapi tidak mengurangi rasa menariknya pertandingan ini, karena kedua belah tim ini betul-betul menampilkan permainan yang cukup ciamik, yang cukup saling serang menyerang. Ditambah lagi juga peluang-peluang yang ada, tetapi karena mungkin bapuknya di antara kedua striker kedua klub ini ya, striker di kedua klub, sehingga tidak ada gol lagi yang tercipta selain daripada titik penalti. Ini justru kemenangan yang cukup mengangkat martabat daripada orang-orang Biak yang mana selama ini mereka dipanggap sebelah mata, belum pernah menang tandang, akhirnya mereka bisa menang tandang. Mereka memang sudah mengoleksi 2 kemenangan, yaitu ketika menghadapi Persija Jakarta dan Madura United. Mereka sudah memiliki 2 kemenangan, dan 2 kemenangan merupakan kemenangan atas tim-tim besar. Tetapi setelah itu mereka seperti kehilangan arah, mereka belum juga meraih kemenangan, dan akhirnya mereka meraih kemenangan ketiga mereka, yaitu ketika menghadapi Persik Kediri. Dan justru Persik Kediri akhirnya mengalami 2 kekalahan, dan dua-dua kekalahan ini mereka alami ketika mereka bermain di kandang. Kekalahan pertama mereka alami ketika menghadapi Bali United di kandang mereka sendiri di partai pembuka Liga 1. Dan mereka mengalami kekalahan kedua justru atas tim promosi. Kita tahu ini PSPS Biak ini bukanlah tim yang terlalu kuat ya di Liga 1. Tetapi meski begitu, PSPS Biak setelah pemecatan pelatih mereka terdahulu, mereka berubah menjadi salah satu tim yang bisa kita bilang tidak layak untuk kita sepelekan, bahkan harus kita perhitungkan. Karena mereka memiliki pemain-pemain muda yang cukup kompeten. Bahkan di pertandingan kali ini mesti kita akui, PSPS Biak itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain lokal mereka. Dan pemain lokal mereka yang masih berusia muda ini betul-betul menunjukkan kualitas mereka, guys. Ditambah lagi kayaknya PSPS Biak lebih ingin menurunkan skema permainan seperti layaknya mereka di Liga 2. Dan terbukti banyak pemain-pemain mereka yang di Liga 2 musim lalu mereka mainkan lagi di Liga 1. Dan terbukti ini lebih baik ketimbang mereka memainkan pemain-pemain asing mereka yang belum padu itu. Karena kan pemain Liga 2 mereka musim lalu udah padu ya, antar satu dengan satu pemain itu udah paham lah. Nah, datang pemain-pemain baru yang mungkin belum sempat melakukan ya adaptasi, sehingga sangat menyulitkan PSPS Biak. Tetapi dengan hadirnya beberapa pemain asli Papua dan pemain-pemain yang sudah pernah merumput sebelumnya, ini justru membuat kekompakan itu lebih enak untuk ditonton. Dan terbukti beberapa kali Biak itu bisa melakukan hal-hal yang cukup menyulitkan kepada lawan-lawannya dengan pemain-pemain yang mereka miliki di musim lalu, guys. Nah, di sini aku mesti apresiasi juga daripada lini pertahanan daripada Biak yang dikawal oleh Velasquez dengan Fabiano yang betul-betul lugas dalam mengawal lini pertahanan, sehingga Vergonzi, Ezra Walian, juga Valente itu sangat sulit untuk melakukan serangan, sangat sulit untuk mendapatkan peluang. Nyaris peluang yang bisa aku bilang peluang yang harusnya 100% bisa gol oleh Persik Kediri, tapi juga tidak bisa gol karena bapuknya Ezra Walian di lini depan. Sebenarnya itu aku bisa bilang hampir 99% atau bahkan 100% gol. Bagaimana Valenzi melakukan umpan terobos kepada si Vergonzi, tapi sayang sekali Valente melakukan umpan manis kepada Vergonzi, dan di situ Vergonzi tidak egois. Vergonzi melakukan
apa ya, bisa kita bilang ya, umpan tarik untuk Ezra Walian. Memang Ezra Walian tidak terkawal di lini serang, di lini depan gawang. Dia oper kepada Ezra Walian. Sayang sekali sentuhan Ezra Walian atau tap-in daripada dia itu malah tidak mengarah ke gawang. Padahal aku udah yakin itu 100% bisa gol, tapi malah nggak gol. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya tap-in itu tidak mudah, teman-teman. Jadi jangan pikir gol Ronaldo selama ini, tap-in mudah. Ya, tidak mudah. Lihat, Ezra Walian juga sulit untuk mencetak gol itu. Ini ada dua faktor. Faktor pertama, ya ada dua faktor kenapa Ezra Walian mungkin nggak bisa cetak gol ketika di depan gawang itu. Faktor pertama pasti karena lapangan. Lapangan kita tahu pada pertandingan kali ini memang enggak banget ya, karena bola juga sulit mengalir dengan bagus karena ada faktor lapangan yang tidak rata dan tidak stabil, sehingga mengakibatkan Ezra Walian tidak bisa melakukan shoot dengan sesuai timing. Yang kedua ya memang karena groginya saat itu Ezra Walian, sehingga ketika bola sudah di depan mata ia seperti kehilangan kepercayaan diri dia untuk nge-shoot, guys. Itu terbukti nampak sekali. Oke, jadi sangat disayangkan Valente, Vergonzi, dan Ezra Walian sebagai eksekutor gagal memanfaatkan peluang manis itu, guys. Justru sebaliknya, padahal kalau misalnya itu gol, maka Persik Kediri akan 1-0 unggul. Tetapi mereka gagal memanfaatkan peluang itu, justru PSS Biak yang luan mencetak gol melalui Alexander. Kita tahu lah Alexandro ini kan mantan pemain, bukan mantan, pemain mereka juga di Liga 2 musim lalu dan juga sebagai top skor di Liga 2. Dan kali ini dia juga meskipun mencetak gol melalui titik putih, tetapi gol tetaplah gol. Dia sudah mencetak gol di beberapa pertandingan terakhir, juga sudah mencetak gol. Dan ini mengindikasikan bahwasanya Alexandro ini betul-betul layak untuk dipertahankan di Liga 1 oleh PSBS Biak, guys. Dan ini pun tergolong unik juga karena golnya melalui titik putih, karena Uwab Mobin itu betul-betul ya, Uwab Mobin ini aku salut banget sih, pemain muda Uwab Mobin ini. Masih muda atau enggak, nggak salah. Nggak salah masih muda ini Uwab Mobin ini ya. Komentar kalau misalnya aku salah ya. Uwab Mobin ini asli eksplosif banget. Dia itu licin, gimana-mana ada. Rajin bantu serangan, rajin bantu pertahanan. Ini kalau nggak salah kan posisinya sebagai back kiri gitu kan. Dia sering juga melakukan tendangan spekulasi, bahkan tendangannya itu ada yang dari luar kotak penalti hampir saja tapi masih melenceng, guys. Justru karena seringnya Uwab Mobin ini membantu serangan atau sering melakukan overlapping, malah gol itu gara-gara peran daripada si Uwab Mobin ini, guys. Uwab Mobin melakukan crossing, tapi sayang sekali di situ ada Agil Anwar ya, kalau nggak salah ya. Agil Munawar yang tangannya terlalu aktif ya, sehingga bola mengenai tangannya dan berbuah penalti. Dan di sini yang aku sangat suka ya di Liga Indonesia. Makanya aku udah mulai tertarik nonton Liga Indonesia, karena memang di sini sudah mulai ada namanya VAR. Jadi VAR ini betul-betul membuat tidak ada lagi kekisruhan di Liga Indonesia, guys. Ya, tidak ada lagi yang namanya berat sebelah, tidak ada lagi misunderstanding, tidak ada lagi mafia-mafia. Mungkin masih ada, mungkin atau enggak tahu, tapi setidaknya dengan hadirnya VAR, persepak bolaan Indonesia itu justru jadi lebih positif, mengarah ke lebih baik, guys. Lihat, jadi tidak ada lagi yang kita lihat yang dorong-dorong wasit, mukul-mukul wasit, udah mulai tidak ada, guys. Kenapa? Karena memang tegasnya PSSI dan juga karena dibantu dengan perangkat yang bagus dan teknologi yang bagus, yaitu dengan hadirnya VAR. Terima kasih Pak Erick Thohir dan jajarannya yang membuat Liga Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, kita masuk kepada pertandingan ini mengenai Persik Kediri. Persik Kediri, nggak tahu ya, kalau kalian tadi nonton di 10 menit terakhir, apalagi di babak-babak extra time, itu Persik Kediri seperti kehilangan motivasi untuk menyamakan kedudukan. Bahkan terkesan di 10 menit terakhir, itu PSS Biak jauh lebih unggul dalam penguasaan bola, bahkan dalam meng-create peluang, meng-create chance, atau bisa bilang untuk menciptakan peluang, itu malah PSS Biak lebih unggul ketimbang Persik Kediri di 10 menit terakhir. Padahal Persik Kediri itu tim yang tertinggal, guys. Terbukti kita lihat, banyak pemain itu yang salah passing. Salah passingnya itu bukan sekali, tapi berkali-kali, sehingga memudahkan pemain-pemain PSBS Biak ini mengeksploitasi lini tengah dan lini pertahanan daripada Persik Kediri. Bahkan berapa kali kita lihat hampir saja tercipta gol. Tetapi ya kita mesti akui juga PSBS Biak juga bapuk juga dalam lini serangnya ya. Aku tercatat di situ ada pemain pengganti yang memang daripada PSBS Biak cukup merubah pertandingan, yaitu Abel Arganaras. Ini kita udah tahu lah bagaimana performa daripada Abel Arganaras, sempat mencetak beberapa gol di pertandingan terakhir juga.
Masuknya juga Todd Ferre dengan Beto Gonçalves itu sempat membuat lini serang daripada Biak gacor kembali di akhir-akhir babak kedua, karena kebetulan pemain Persik Kediri ini seperti kehilangan arah, sudah kurang semangat ya kan, sehingga banyak sekali melakukan salah-salah passing yang berujung berbahaya gawang daripada si Leo. Nah, ini juga catatan penting bagi Fasya, Kiko, Hehanusa, juga Dede Safari yang sangat kurang konsentrasinya di lini pertahanan, ditambah lagi juga lini tengah ya, yaitu ada si siapa namanya yang pemain asing itu si Fani ya, itu juga kurang juga, sehingga mudah sekali anak-anak Biak untuk mengeksploitasi lini tengah sehingga masuk ke dalam lini pertahanan Persik Kediri. Dan aku juga menarik di situ untuk pemain ini ya, siapa namanya pemain Biak itu ada namanya Marco Sandi. Asli Marco Sandi ini gila banget, macam gak ada habisnya, staminanya di mana-mana ada Marco Sandi. Marco Sandi juga sering melakukan apa ya, apa bisa kita bilang, sering melakukan serangan balik itu melalui kaki dia, sering membuka peluang, sering melakukan apa bisa kita bilang, pergerakan-pergerakan yang cukup berbahaya, sehingga bisa kita lihat peluang-peluang daripada PSSB itu banyak muncul itu dari kakinya si Marco Sandi guys, dengan Kelly Stroyer juga, ditambah lagi juga dengan masuknya siapa namanya Beto Gonçalves di babak kedua, itu betul-betul menambah lini serang. Nah, ini hebatnya PSSB ya, memainkan babak pertama itu pemain-pemain muda, sehingga nanti di babak kedua, di babak akhir-akhir babak kedua memainkan pemain-pemain yang sudah tua tetapi tidak kalah dalam skillnya guys. Dan terbukti Beto Gonçalves itu membuktikannya bersama dengan Todd Ferre. Oke, kemenangan yang baik untuk Biak, sehingga mereka berada di posisi ke-8 dengan 9 poin hasil dari 3 kali menang dan 4 kali kalah. Sama halnya dengan Persik Kediri, mereka harus berbeda halnya dengan Persik Kediri yang mereka harus tertahan di peringkat ke-6. Seharusnya jika mereka bisa menang di pertandingan kali ini, mereka bisa mengalahkan posisi Persib di peringkat ke-4, tapi kemenangan itu ditiadakan karena kekalahan mereka, sehingga mereka tertahan di peringkat ke-6 dengan 11 poin dengan 3 kali menang, 2 kali kalah dan 2 kali seri. Oke, itu aja yang mungkin dapat aku sampaikan. Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Biak dengan Persik Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.